Kaum Muslim percaya bahwa Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad oleh malaikat Jibril. Tetapi banyak orang sezaman Muhammad yakin bahwa dia menyalin cerita-cerita sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah dongeng dan menganggapnya sebagai wahyu ilahi. Menariknya, 14 abad setelah para pengkritik Muhammad berulang kali menuduhnya menjiplak dongeng, para sarjana Muslim mulai setuju. Mari kita cari tahu alasannya. Dalam surah ke-18, kita membaca tentang para penghuni gua, sekelompok orang yang konon tidur di dalam gua dan bangun 300 tahun kemudian. Dongeng ini berasal dari orang-orang seperti Uskup Stefanus dari Efesus sekitar pertengahan abad ke-5. Kisah ini populer di kalangan orang-orang Kristen di Arabia. Mereka tahu itu tidak benar dan memperlakukan cerita itu sebagai dongeng. Tetapi sekarang cerita ini ada di dalam Al-Quran dan lebih dari 1 miliar orang percaya. Menurut surah ke-19, Isa mulai berkhotbah segera setelah dia keluar dari rahim Maryam. Kisah ini berasal dari Injil kanak-kanak Arab abad ke-6. Kisah tentang setan yang menolak sujud kepada Adam dalam surah ke-15 berasal dari karya apokrif Yahudi abad pertama, The Life of Adam and Eve. Kisah seekor burung yang mengajari Kabil cara menguburkan saudaranya dalam surah kelima berasal dari Mishnah Sanhedrin. Cerita tentang Sulaiman berbicara dengan hewan dalam surah ke-27 berasal dari Targum kedua dari kitab Esther. Legenda tentang Maryam yang melahirkan di bawah pohon kurma dalam surah ke-19 berasal dari karya apokrif bernama Sejarah Kelahiran Maryam dan Masa Kanak-kanak Sang Juru Selamat yang ditulis pada awal tahun 600. Kisah Isa memberi kehidupan kepada burung tanah liat dalam surah kelima berasal dari karya abad kedua bernama Injil Kanak-kanak Thomas. Salah satu legenda paling mencolok dalam Al-Quran adalah kisah Zulkarnain dalam surah ke-18. Allah mengatakan bahwa Zulkarnain bepergian ke barat dan menemukan tempat matahari terbenam, bepergian ke timur dan menemukan tempat matahari terbit, serta membangun tembok besar untuk menahan gerombolan Yajuj dan Majuj. Kita tahu dari mana kisah ini berasal. Ini berasal dari apa yang disebut Alexander Romance, kumpulan legenda tentang Alexander Agung. Ada Muslim yang meninggalkan Islam jika Anda dapat membuat mereka membaca Alexander Romance dan kemudian menunjukkan kepada mereka apa yang dikatakan Al-Quran tentang Zulkarnain. Musa San Antonio misalnya adalah seorang perekrut ISIS. Saat dia berada di penjara, dia membaca legenda tentang Alexander Agung dan memperhatikan kemiripan dengan Zulkarnain dalam Al-Quran. Musa memberitahu kita dalam sebuah wawancara dengan The Atlantic, menyadari bahwa Zulkarnain sama sekali bukan orang nyata, tetapi didasarkan pada cerita fiksi tentang Alexander Agung. Langsung meninggalkan saya dengan hanya satu kemungkinan kesimpulan. Al-Quran tidak diilhami secara ilahi. Tulisnya, itu telah mengambil fiksi penggemar Alexander Agung sebagai fakta. Tentu saja, saya lebih suka menemukan semua itu 17 tahun yang lalu dan menghindari banyak masalah. Dia kemudian meninggalkan tidak hanya ISIS, tetapi juga Islam dan agama secara keseluruhan. Dia menjadi seorang ateis dan mengagumi The God Delusion, Richard Dawkins. Jadi, beberapa Muslim bereaksi terhadap legenda dalam Al-Quran dengan menyimpulkan bahwa Al-Quran bukan dari Tuhan. Tetapi Muslim lainnya memiliki reaksi yang berbeda. Para sarjana Muslim seperti Shabir Ali percaya bahwa tidak masalah bagi Al-Quran untuk menggunakan dongeng untuk mengajarkan pelajaran. Sama seperti kita di zaman kita dapat mendiskusikan apa yang terjadi dalam film Marvel tanpa mempercayai bahwa kita sedang membahas peristiwa nyata. Sekarang benar bahwa beberapa hal yang dikatakan Al-Quran tidak akan cocok untuk orang Kristen karena mereka tidak menemukan hal itu dalam Injil mereka. Dan mereka berpikir bahwa hal itu berasal dari sumber-sumber apokrif. Mengapa kita harus mempercayainya? Tetapi saya telah menjelaskan ini sebelumnya dan Anda telah mendengarkan saya, jadi tidak perlu diulangi. Namun karena David mengajukan pertanyaan itu lagi, titik poinnya adalah ini. Al-Quran mengacu pada apa yang sudah diketahui orang. Ini seperti jika kita berkata kepada Anda misalnya, ingat bagaimana si Hulk ini ketika dia masih manusia, dia pergi berbelanja pakaian dalam elastis, mengetahui bahwa dia akan membutuhkannya ketika momen itu tiba. Jadi, seseorang yang tidak tahu apa yang sedang kita bicarakan, mungkin akan berpikir kita merujuk pada orang sungguhan. Namun, Anda tahu bahwa kita sedang merujuk pada seorang karakter dalam film atau dalam komik Marvel. Dengan cara yang sama, ketika Al-Quran berbicara tentang
tentang Yesus dengan cara tertentu. Itu bisa jadi berdasarkan sejarah, atau bisa juga berdasarkan literatur sebelumnya. Ini menarik perhatian orang pada cerita tersebut dan menarik pelajaran-pelajaran Qurani darinya. Apakah Anda menangkap maksudnya? Apakah Anda menangkap perbandingan bahwa cerita-cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang seperti Yesus, mungkin seperti kita berbicara tentang Hulk atau semacam itu, pahlawan Marvel? Nah, jika itu kasusnya, maka ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang Yahudi berpikir mereka telah membunuhnya, tetapi mereka tidak membunuhnya atau menyalibkannya, mungkin ini hanyalah semacam cerita komik yang tidak dimaksudkan untuk kita ambil secara serius. Muhammad Asad memiliki pandangan serupa tentang legenda-legenda yang kita temukan dalam Al-Quran. Dalam tafsirnya atas terjemahan Al-Quran, kita membaca banyak pernyataan yang menyatakan harus selalu diingat bahwa semua referensi Al-Quran pada peristiwa historis atau legendaris, baik yang dijelaskan dalam Alkitab maupun dalam tradisi lisan Arab pra-Islam, selalu dimaksudkan untuk menjelaskan pelajaran tertentu dalam etika dan bukan untuk menceritakan sebuah kisah sebagaimana adanya. Hal ini menjelaskan sifat referensi dan alusi yang terfragmentasi. Mengenai legenda para pemuda di dalam gua, Asad menulis, namun apapun sumber legenda ini, dan terlepas dari apakah itu berasal dari Yahudi atau Kristen, faktanya tetap bahwa legenda ini digunakan dalam Al-Quran dalam pengertian murni parabolik, yaitu sebagai ilustrasi kekuasaan Allah untuk mendatangkan kematian atau tidur, dan kebangkitan atau terjaga. Kedua, sebagai alegori tentang kesalehan yang mendorong manusia untuk meninggalkan dunia yang jahat atau sembrono demi menjaga iman mereka tetap murni, serta pengakuan Allah atas iman tersebut melalui anugerah kebangkitan spiritual yang melampaui waktu dan kematian. Terkait legenda-legenda tentang Sulaiman dalam Al-Quran, Asad mengatakan, dalam ini, serta dalam beberapa ayat lain yang berhubungan dengan Sulaiman, Al-Quran mengacu pada banyak legenda puitis yang telah dikaitkan dengan namanya sejak zaman kuno dan telah menjadi bagian integral dari tradisi Yahudi, Kristen, dan Arab jauh sebelum datangnya Islam. Walaupun sangat mungkin untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut secara rasional, saya tidak berpikir bahwa ini benar-benar perlu, karena legenda-legenda ini begitu tertanam dalam imajinasi orang-orang yang menjadi audiens pertama Al-Quran. Kisah-kisah legendaris tentang kebijaksanaan dan kekuatan ajaib Sulaiman telah memperoleh realitas budaya mereka sendiri, dan karena itu sangat cocok untuk menjadi media bagi eksposisi parabolik dari kebenaran-kebenaran etis tertentu yang menjadi perhatian kitab ini. Tanpa menyangkal atau mengkonfirmasi karakter mitis mereka, Al-Quran menggunakannya sebagai latar untuk menyampaikan ide bahwa Allah adalah sumber utama dari semua kekuasaan dan kemuliaan manusia, dan bahwa semua pencapaian kecerdasan manusia, meskipun kadang-kadang mendekati hal yang ajaib, hanyalah ekspresi dari kreativitas transendentalnya. Yang paling menarik bagi saya adalah ketika para sarjana Muslim mengakui bahwa Al-Quran dipenuhi dengan mitos, dongeng, dan legenda. Ini adalah persis apa yang dikatakan orang-orang di sekitar Muhammad ketika dia mulai menyampaikan wahyu-wahyu ini. Rekan-rekan Muhammad mengenali cerita-cerita dalam Al-Quran sebagai mitos, dongeng, dan legenda. Bahkan menurut Al-Quran sendiri, surah 6 ayat 25, ketika mereka datang kepadamu untuk mendebatmu, orang-orang kafir berkata, sesungguhnya ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Surah 8 ayat 31. Dan ketika tanda-tanda kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami sudah mendengar. Jika kami menghendaki, kami bisa mengatakan yang seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Surah 25 ayat 4 hingga 5. Orang-orang yang tidak beriman berkata, ini tidak lain hanyalah kebohongan yang dia buat-buat, dan orang-orang lain telah membantunya sehingga mereka memproduksi fitnah dan kebohongan. Dan mereka berkata, dongeng orang-orang dahulu yang dia telah tuliskan sehingga dibacakan kepadanya pagi dan petang. Surah 68 ayat 15. Ketika tanda-tanda kami dibacakan kepadanya, dia berkata, dongeng orang-orang dahulu. Surah 83 ayat 13. Ketika kamu membacakan kepadanya wahyu-wahyu kami, dia berkata, dongeng belaka orang-orang dahulu. Jadi ketika Muhammad menyampaikan wahyu-wahyu tentang para pemuda di dalam gua, atau tentang Dzulkarnain, orang-orang di sekitarnya terus berkata,
Kami sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Kami tahu dari mana cerita ini berasal. Ini adalah dongeng. Ini adalah cerita khayalan. Ini adalah cerita pengantar tidur. Dan kini, para sarjana Muslim mulai setuju. Terkadang, kesan pertama Anda adalah yang benar. Is the correct one.